komunikasi koordinasi antara tim dan kader kami. Kita jangan jumawa, jangan sombong ya. Jadi kita ada musuh tidak ada musuh, kita harus tetap merangkul semuanya bersama kader-kader tim kami untuk mengingatkan kepada masyarakat pada tanggal 27 ada pemilihan bupati, jangan sampai golput. Pemirsa, dugaan politik uang kembali mencuat di Pilkada 2024 di Jawa Tengah. 6 orang dilaporkan atas dugaan politik uang. Mereka terdiri dari kepala desa, camat, dan calon bupati. Total uang yang dibagikan mencapai 68 juta rupiah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semua. Dalam kesempatan yang baik ini, saya Gunarsa Sunyatika mewakili teman-teman dari tim pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia ingin berbagi cerita kepada teman-teman semua terkait dengan kegiatan Pengmas yang telah kami lakukan. Saudara-saudara sekalian, Pengmas yang kami lakukan ini sangat berkaitan dengan kondisi yang saat ini sedang kita hadapi, yaitu pesta demokrasi lokal di Indonesia. Dan dalam kesempatan yang baik ini, Pengmas yang kami telah lakukan ini berada ataupun juga mengambil salah satu daerah di Pulau Jawa yang mempunyai indeks kerawanan pemilu tertinggi di Pulau Jawa. Kami akhirnya setelah berumbuk dengan tim yang terdiri atas mahasiswa, khususnya mahasiswa program peminatan hukum tata negara dan juga beberapa dosen serta tenaga kependidikan, akhirnya kami memutuskan untuk memilih Sukoharjo di Jawa Tengah. Dan Pengmas yang kami lakukan di Sukoharjo, Jawa Tengah karena berkaitan erat dengan pemilihan kepala daerah serentak 2024, pada akhirnya kami mengambil tajuk tentang advokasi pembentukan Satuan Masyarakat Sipil, memantau proses dan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Topik ini kami ambil, teman-teman semua, sekali lagi, yang pertama karena keresahan kami sebagai insan hukum, khususnya para punggawa hukum tata negara dan juga pengawal demokrasi di negeri ini, kami merasakan satu keresahan yang luar biasa bahwa Pilkada serentak 2024 ini harus bisa dijaga kualitas demokrasinya. Dan salah satu faktor penjaga kualitas demokrasi lokal dalam Pilkada serentak 2024 ini adalah bagaimana peran serta masyarakat, khususnya masyarakat sipil, ya, dalam menjaga proses demokrasi di daerahnya masing-masing. Lalu yang kedua adalah balik lagi ya, terkait dengan bagaimana Sukoharjo ini menjadi salah satu daerah yang mempunyai indeks kerawanan pemilu paling tinggi di Pulau Jawa. Dan yang menariknya, pemilihan kepala daerah di Sukoharjo ini merupakan satu dari 37 daerah yang calonnya adalah calon tunggal. Dan oleh karena itu, kami di tim Pengmas FHUI kemudian melakukan kegiatan dan juga bekerja sama dengan Perludem, ya, mengadakan kegiatan yang berlangsung pada tanggal 25 hingga 27 November 2024. Kami mengadakan bagaimana pelatihan kepada para pemuda yang ada di Sukoharjo untuk membantu mengawal proses demokrasi di wilayahnya. Dalam kesempatan yang baik itu, kemudian ya, kami memberikan berbagai macam materi dan juga pelatihan supaya teman-teman pemuda
Jadi pemuda yang kami undang ini adalah rata-rata bagian dari Karang Taruna kecamatannya masing-masing. Ya, kami latih dan juga kami berikan beberapa materi yang berasal dari narasumber yang luar biasa. Jadi narasumber yang kami hadirkan ada dari Mas Iqbal dari Perludem, dan juga ada Mas Sandi, perwakilan dari tim Pengmas kami, seorang mahasiswa FAUI yang kemudian juga sering untuk mengajukan judicial review dan bagian dari pengawal demokrasi di negeri ini. Dan dari kedua narasumber itu kemudian memberikan materi-materi yang luar biasa, yang intinya adalah bagaimana membangun kesadaran, membangun semangat pemuda di Sukoharjo untuk bisa berpartisipasi aktif sebagai pengawal demokrasi. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi pemantau sipil. Nah, ini satu tugas yang mulia tentunya, dan tugas mulia ini tentunya lahir dari kesadaran bersama bahwa pentingnya demokrasi lokal ini dijaga, ya, supaya dengan kualitas demokrasi lokal yang baik, tentunya kita sama-sama berharap bahwa pemimpin yang lahir dari satu proses yang adil, satu proses yang bersih, satu proses yang demokratis, ini akan melahirkan pemimpin yang juga demokratis, yang tentunya nantinya balik lagi ya, kembali kepada kesejahteraan, keadilan, ya, dan juga kebermanfaatan bagi masyarakat Sukoharjo khususnya, dan juga daerah-daerah lain yang berlangsung pilkada di daerahnya masing-masing. Dan itu saja ya, teman-teman semua. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan inspirasi dari kegiatan Pengmas kami kali ini, dan mudah-mudahan dari Pengmas ini juga bagian dari advokasi dan juga bagian dari pengabdian kami sebagai Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk membangun kualitas demokrasi di Indonesia dengan lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FAUI Jaya Jaya Jaya. Lebih dari setengah jumlah pemilih di Indonesia pada pemilu tahun 2024 dan Pilkada 2024 adalah anak-anak muda yang terdiri dari kelompok Gen Z dan generasi milenial. Namun, kendati pun Gen Z dan generasi milenial merupakan kelompok yang dominan secara populasi dari total pemilih di Indonesia, sayangnya dua generasi ini juga merupakan generasi yang paling tidak peduli terhadap konteks demokrasi Indonesia, bahkan cenderung banyak yang apatis terhadap proses politik yang ada. Oleh karena itu, kami, Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hadir membersamai rekan-rekan anak-anak muda, Gen Z dan juga generasi milenial di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, untuk membentuk Satuan Masyarakat Sipil Pemantau Pemilihan Kepala Daerah di Sukoharjo, Jawa Tengah. Tujuan kami sederhana. Kami ingin memastikan bahwa pemilihan kepala daerah yang dilakukan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dapat berjalan secara adil dan demokratis. Terlebih, kita perlu tahu bahwa Sukoharjo merupakan daerah dengan indeks kerawanan pemilu 2024 yang cukup tinggi dan mungkin menjadi salah satu yang tertinggi di Pulau Jawa, dan juga Sukoharjo pada pemilihan kepala daerah, khususnya pemilihan Bupati Sukoharjo, merupakan daerah dengan calon tunggal. Oleh karena itu, masyarakat sipil dibutuhkan untuk mengawal demokrasi dan pilkada di Sukoharjo. Kami pun telah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Selain itu, kami juga mengajak rekan-rekan anak muda yang tergabung dalam Karang Taruna di Kabupaten Sukoharjo dan juga beberapa kalangan dari golongan anak-anak muda yang lain untuk turut bersama dengan kami. Dalam pemaparan materi yang telah kami sampaikan pada Tim Pengabdian Masyarakat kepada anak-anak muda di Kabupaten Sukoharjo, kami mengajari rekan-rekan untuk bagaimana kita turut terlibat aktif dalam memantau setiap gerak-gerik dari calon kepala daerah yang ada di Kabupaten Sukoharjo, dimulai dari masa pra-kampanye, kampanye, setelah kampanye, hari tenang, proses pemungutan dan penghitungan suara, sampai ke proses rekapitulasi hingga penetapan pasangan calon terpilih. Oleh karena itu, sangat senang dan sangat bangga turut membersamai masyarakat, khususnya anak-anak muda di Kabupaten Sukoharjo, untuk semakin peduli dan cinta terhadap daerahnya melalui mengawal demokrasi.
Karena itu, kami dari Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia berkomitmen untuk terus mengawal demokrasi bukan hanya di Sukoharjo, tapi untuk di seluruh wilayah Indonesia. Aduh,